Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Lalu makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam ayat 25 dan 26. Sesungguhnya karakter yang paling menonjol dari masyarakat penghuni padang pasir adalah kekuatan fisik tubuh yang ramping lagi tinggi dan daya tahan tubuh mereka terhadap berbagai penyakit. Bagaimana mereka bisa memiliki berbagai keistimewaan itu? Tak dapat dibantah lagi bahwa makanan pokok mereka kuncinya yaitu kurma yang memiliki segudang keistimewaan. Ilmu pengetahuan pun bahkan menjuluki kurma dengan barang tambang karena kaya akan mineral dan kandungan gizi yang lengkap. Namun demikian, harganya murah dan selalu tersedia di pasar sehingga kerap menjadi buah yang paling pokok dikonsumsi pada musim dingin. Pohon kurma sudah ada sejak dulu, bahkan mungkin sebelum manusia tercipta. Tidak jelas diketahui dari mana tanaman itu berasal. Namun, seorang ilmuwan, Sandy Becker, berpendapat bahwa kurma berasal dari Teluk Arab. Ilmuwan lainnya, Ibnu Wahsyah, menyatakan kurma berasal dari Bahrain dan Al-Hasa, lalu menyebar ke seluruh semenanjung Arabia. Nabi Muhammad SAW menegaskan pula pentingnya buah kurma ketika berbincang dengan Aisyah. Wahai Aisyah, jika rumah tak memiliki kurma sebagai makanan, maka penghuninya akan kelaparan. Hadis riwayat Muslim. Buah kurma dianggap sebagai bahan makanan yang lengkap karena mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan garam mineral yang merupakan unsur-unsur penentu kualitas buah-buahan. Gula juga merupakan komponen paling penting dan paling banyak dalam buah kurma, yaitu sebesar 70-75% yang terdiri atas sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Selain itu, kurma juga mengandung 16 jenis asam amino, sejumlah vitamin yang larut dalam air seperti riboflavin, asam folat, dan sejumlah biotin serta asam askorbat. Kurma juga dianggap sebagai sumber penting beberapa garam mineral seperti zat besi, potasium, tembaga, sulfur, dan mangan. Juga mengandung kalsium, fosfor, klor, dan magnesium dalam jumlah yang seimbang. Kurma dalam jumlah 100 gram mengandung 75 gram karbohidrat, 20 gram air, 2,4 gram serat, 2,2 gram protein, 0,6 gram lemak, 72 mg fosfor, 65 mg kalsium, 2,2 mg asam nikotin, 2,1 gram zat besi, 0,08 gram vitamin B1, 0,05 gram vitamin B2, dan 60 gram vitamin A. Kata kurma dan variannya disebutkan 20 kali dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kurma pantas disebut sebagai si raja buah karena keistimewaannya. Dalam Quran Surat Maryam ayat 25 dan 26 sudah dijelaskan bahwasanya ayat itu mengisyaratkan pengaruh kurma yang bagus terhadap persalinan. Rasulullah SAW pun bersabda, sekiranya Allah tahu apa yang lebih baik daripada kurma untuk mempermudah persalinan, pastilah Allah sudah menyebutkannya untuk Maryam si gadis suci itu. Demikian pula, dunia medis modern telah membuktikan bahwa kurma membantu memperkuat kontraksi rahim dan otot-ototnya, terutama pada bulan-bulan terakhir kehamilan, sehingga dapat membantu mempermudah persalinan dan mengurangi perdarahan setelah persalinan. Sejumlah riset modern menegaskan bahwa mengonsumsi kurma selama hamil sampai jelang persalinan sangat bermanfaat, karena kurma mengandung zat semacam oksitosin yang dapat mempermudah proses persalinan. Zat oksitosin yang terdapat pada kurma membantu sistem kontraksi rahim pada waktu persalinan dan membantu memulihkan kondisi rahim pasca persalinan. Ini penting untuk mencegah kelembaman rahim yang bisa berakibat pada terjadinya perdarahan pasca persalinan. Oksitosin juga berperan penting bagi peningkatan volume ASI di masa menyusui karena ia berpengaruh pada sel kelenjar ASI. Kurma berkhasiat sebagai zat pencahar untuk membersihkan usus besar karena banyak mengandung serat selulosa.
Oleh karena itu, para dokter menyarankan pemberian injeksi anal kepada pasien selama proses persalinan atau mengonsumsi pencahar di awal persalinan untuk membersihkan usus. Para dokter pun menyarankan pemberian pencahar bagi wanita hamil yang kadang mengalami gangguan sembelit selama kehamilan. Selain itu, selama masa nifas, para wanita juga disarankan mengonsumsi pencahar agar terhindar dari bawasir dan gangguan lainnya. Kurma mengandung vitamin A yang merangsang daya tahan terhadap radang kelenjar tiroid. Selain itu, kurma juga dapat memberikan efek tenang dan nyaman bagi wanita hamil selama proses persalinan. Wanita hamil umumnya mengalami radang kelenjar tiroid sehingga kerap emosional ataupun gugup. Oleh karena itu, kurma bermanfaat bagi wanita hamil karena mengandung vitamin A yang bisa mencegah radang kelenjar tiroid dan mampu memperkuat selaput lendir untuk mencegah berbagai infeksi, terutama infeksi pasca persalinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah makanan kurma kepada wanita-wanita kalian, karena wanita yang makan kurma akan memiliki bayi yang penyabar. Sesungguhnya kurma adalah makanan Maryam saat dia baru dilahirkan. Seandainya Allah tahu akan makanan yang lebih baik daripada kurma, pastilah Allah sudah memberi Maryam makanan itu." Hadis riwayat Az-Zahabi. Kurma juga mampu mengatasi pusing dan gangguan penglihatan akibat menurunnya kadar gula darah karena banyak mengandung gula yang mudah dicerna dan tak perlu proses pencernaan kimiawi. Lalu, apakah penderita diabetes boleh makan kurma? Profesor Miller dan para koleganya dari Universitas Al-Ain di Uni Emirat Arab melakukan riset terhadap 3 jenis kurma, yaitu Khalas, Barha, dan Bauman, untuk meneliti apakah ketiganya punya kontribusi bagi peningkatan kadar gula darah atau tidak jika dikonsumsi. Mereka pun menemukan bahwa ketiganya kurma yang diteliti itu memiliki kadar indeks glikemik yang rendah meski dalam tingkatan yang berbeda-beda. Para peneliti menyimpulkan bahwa kurma dapat menjadi sumber karbohidrat yang cocok bagi para penderita diabetes dengan syarat dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Ada pula sebuah riset Profesor Miller yang dipublikasikan dalam European Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2003 yang menyebutkan bahwa mengonsumsi makanan yang terdiri atas kurma, susu, dan yogurt dapat memberikan manfaat lain bagi pengendalian kadar gula darah. Ada bukti lain yang secara acak menyebutkan bahwa mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah dapat pula membantu menurunkan kadar kolesterol meski tidak terlalu signifikan. Berikut manfaat kurma yang lain, yaitu mengatasi sembelit dan bawasir jika dimakan ketika perut kosong karena mengandung serat. Sejumlah majalah kesehatan di Amerika baru-baru ini pun menyarankan mengonsumsi kurma kepada para penderita sembelit dan bawasir. Membantu penurunan berat badan karena bisa mengendalikan nafsu makan dan mengandung hanya sedikit lemak. Menutrisi otak dan memperkuat memori karena kaya akan kandungan fosfor. Kurma juga berkhasiat menenangkan saraf karena mampu mengurangi radang kelenjar tiroid yang bisa memicu gangguan emosional dan memberikan efek nyaman dan tenang bagi bayi. Kurma juga memperkuat fungsi otak dan otot karena kaya kandungan vitamin B serta mencegah radang urat saraf. Oleh karena itu, dokter pun menyarankan pemberian makan kurma kepada bayi setiap pagi dan sehari-hari, membantu menghilangkan penyumbatan aliran darah dalam tubuh, khususnya bila terjadi gangguan sirkulasi darah di kaki. Dapat mencegah kerusakan gigi karena mengandung fluoride 4 kali lebih banyak daripada buah-buahan lainnya. Kurma juga kaya akan kandungan kalsium, fosfor, dan vitamin D yang menjaga kadar kalsium dalam tulang. Dapat mengobati anemia karena banyak mengandung zat besi yang penting bagi pembentukan sel darah merah, terutama bagi wanita hamil. Memperkuat penglihatan dan pendengaran, terutama bagi orang lanjut usia, karena mengandung vitamin A yang juga dipandang penting bagi pertumbuhan bayi. Meredakan batuk menahun dan meluruhkan dahak, terutama bila dikonsumsi saat perut kosong. Mengatasi kulit kering dan pecah-pecah serta kuku pecah karena mengandung vitamin B. Berperan penting dalam pencegahan kanker karena mengandung fosfor dan magnesium.
mengobati tekanan darah tinggi karena kaya akan kandungan magnesium dan minim sodium, membantu sistem elastisitas ukuran rahim dan memperkuat otot-ototnya, terutama pada bulan-bulan terakhir kehamilan sampai proses persalinan. Kurma adalah makanan yang sangat baik bagi wanita hamil dan sehabis melahirkan karena ia memperbaiki sistem kelenjar ASI sehingga dapat meningkatkan volume ASI, mencegah pusing dan turunnya kadar gula darah bagi orang yang berpuasa jika dikonsumsi saat berbuka puasa karena mengandung gula yang mudah dicerna. Kurma membantu keseimbangan kadar asam lambung karena kaya akan garam basah seperti kalsium dan potasium. Kandungan garam basah tersebut menyeimbangkan kadar asam lambung akibat mengonsumsi karbohidrat seperti roti atau nasi. Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat dapat menyebabkan penyakit empedu, ginjal, dan tekanan darah tinggi.